Di tengah badai kehidupan, ada tempat-tempat di mana iman kepada Yesus menyala paling terang. Dan di sanalah kuasa Tuhan mengalir tidak terbatas. Saksikanlah kisah-kisah luar biasa dari negara-negara Islam di mana jiwa-jiwa pemberani memilih untuk berbalik kepada Kristus. Ini bukan sekedar cerita pertobatan, ini adalah kesaksian hidup dari Roh Kudus yang menghancurkan rantai ketakutan dan menerangi setiap sudut kegelapan. Bahkan terdapat 2 negara terakhir di dalam video ini di mana iman Katolik dipertaruhkan setiap hari, menantang para pengikutnya untuk berdiri teguh dan harus bersembunyi dengan iman Katolik mereka. Maka bersiaplah, karena ini akan mengubah cara kita melihat dunia. Yang pertama adalah negara Aljazair. Aljazair sebuah negara dengan mayoritas Muslim. Di sini sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Hanya di dalam 1 tahun, lebih dari 20.000 orang telah berpindah agama menjadi Katolik. Dapat dibayangkan keberanian yang dibutuhkan untuk membuat keputusan ini di tempat di mana iman terasa hampir ditentukan oleh negara. Sebelumnya, gereja-gereja bawah tanah telah menjadi jalur kehidupan bagi para umat baru ini. Mereka berkumpul secara rahasia dan berbisik doa, serta menyanyikan himne. Meskipun ada resiko penganiayaan, namun yang luar biasa adalah ketahanan iman mereka yang menjadi mercusuar serta harapan dan kerinduan akan kasih yang sejati. Harapan di tempat di mana memilih jalan yang berbeda dapat mengorbankan segalanya. Tetapi mereka tetap teguh seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius bab 10 ayat 22. Negara berikutnya adalah Pakistan. Komunitas Katolik yang kecil tetapi tangguh. Banyak orang yang bertobat tertarik pada kekatolikan melalui mimpi tentang Yesus dan kebaikan hati tetangga Katolik mereka. Meskipun menghadapi diskriminasi dan kekerasan, orang-orang percaya baru ini berpegang teguh pada iman mereka dengan menyatakan bahwa Tuhan Yesus sangat berharga di mata mereka. Tidak ada kata yang dapat mereka lukiskan, kecuali ungkapan di dalam hati mereka sangat merindukan agama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, agama yang damai, agama yang penuh kasih dan rasa persaudaraan di dalam setiap penderitaan. Semua kisah mereka mengingatkan kita pada 1 Petrus bab 4 ayat 16. Tetapi jika ada orang yang menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Selanjutnya, negara yang ketiga, negara Maroko. Dengan penduduknya 99% mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Agama Katolik diam-diam menyebar, terutama di pusat kota seperti Casablanca. Menurut informasi dan berbagai data, setiap hari 15 hingga 20 orang mengambil langkah iman, tertarik oleh pesan pengampunan dan rasa damai yang belum pernah mereka temukan sebelumnya. Banyak dari mereka yang berpindah ke agama Katolik. Katolik menawarkan hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Tuhan mengenal mereka, Tuhan mengasihi dan berjalan bersama mereka.
Iman di sini lebih dari sekedar keyakinan. Ini adalah revolusi hati. Seorang penganut Kristen di Maroko mengatakan, kasih Yesus telah mematahkan rantai ketakutan di hatiku. Itu kuasa salib. Berikutnya adalah Somalia. Somalia adalah salah satu tempat paling berbahaya bagi komunitas Kristen. Namun terang Tuhan bersinar, bahkan orang-orang percaya Somalia sering hidup dalam kerahasiaan, tetapi iman mereka tidak tergoyahkan. Banyak yang datang kepada Kristus melalui media Kristiani atau pertemuan dengan orang-orang percaya dari luar negeri. Kisah-kisah mereka mengingatkan kita pada Injil 1 Yohanes ayat 4-5. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Sebelum kita membahas dua negara terakhir, tanyalah kepada hati Anda sendiri. Sejauh mana hati Anda rela berkorban demi keyakinan Anda? Apa yang diperlukan bagi Anda untuk melangkah ke dalam ketidakpastian? Meninggalkan segalanya demi sebuah kebenaran? Silahkan luangkan waktu sejenak untuk merenungkannya. Baiklah, seperti yang dijanjikan, mari kita bicarakan dua negara terakhir di dalam daftar kita. Inilah tempat-tempat di mana taruhannya paling tinggi. Namun yang paling luar biasa adalah pertumbuhan Katolik yang paling pesat. Pertama adalah Iran. Ya, Iran adalah negara di mana Katolik dipandang sebagai ancaman bagi negara. Meskipun perangkat dan alat negara didukung oleh undang-undang yang ketat melawan konversi Kristen, namun manusia tetap tidak mampu membendung kehendaknya. Katolik di negara ini tumbuh sangat cepat. Di sini, di setiap hari, diperkirakan 20 hingga 30 orang diam-diam beralih kepada jalan kebenaran dan hidup di dalam Kristus. Banyak dari perpindahan ini terjadi melalui mimpi dan penglihatan pertemuan dengan Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan beberapa kesaksian menceritakan kisah mereka yang diliput oleh berbagai media. Orang-orang melaporkan mimpi tentang Yesus, memanggil mereka untuk mengikutinya. Salah satu kisah tersebut adalah tentang Razer, seorang mantan muslim yang taat, yang memiliki mimpi nyata tentang sosok Yesus yang memanggil namanya. Dan dia tidak mampu menolaknya. Ia kemudian menemukan gereja bawah tanah dan mulai menghadirinya secara diam-diam. Hari ini, dia bukan hanya seorang percaya, tetapi juga seorang pemimpin di komunitasnya, membantu orang lain menemukan jalan mereka menuju iman dalam kasih sejati iman Kristiani. Dan akhirnya kita sampai di Afghanistan setelah Taliban mendapatkan kendali pada tahun 2021. Kehidupan orang Kristen menjadi lebih berbahaya. Namun, gereja bawah tanah sedang berkembang. Diperkirakan ratusan warga Afghanistan telah berpindah agama menjadi Katolik. Para penganut agama Katolik ini bertemu secara sangat rahasia. Seringkali di dalam kelompok kecil yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Saling berbagi iman dan saling mendukung dalam menghadapi resiko yang tidak terbayangkan. Dapatkah Anda bayangkan keberanian yang dibutuhkan untuk menjalankan iman Anda di tempat di mana bahkan dicurigai menganut agama Katolik
dapat merenggut nyawa Anda. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa Injil tidak dapat dibatasi oleh batas-batas pemerintahan atau tradisi. Firman Tuhan adalah kekuatan yang hidup dan bernapas, yang mengubah kehidupan serta membawa harapan. Kesaksian-kesaksian seperti ini menantang kita untuk bertanya, seberapa berani dan kuat iman kita? Apakah kita bersedia berbagi kasih ke sesama kita seperti para pemberani ini, atau hanya menjadi orang percaya hanya untuk kepentingan diri sendiri? Renungkanlah, saudaraku. Ingatlah, apapun yang terjadi, di mana Anda berada, atau tantangan apapun yang Anda hadapi, Tuhan sedang bekerja di dalam hidup Anda, sama seperti Dia bekerja di negara-negara ini. Tetaplah bersemangat di dalam iman Katolik, jangan menyerah. Tuhan senantiasa menuntun langkahmu, asal engkau datang padanya dan mengetuk pintunya, jalan pasti dibukakan. Percayalah pada sabdanya yang penuh kuasa. Demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati Anda dan keluarga. Amin.